Padok pagi itu dipenuhi aura kemenangan yang terasa prematur. Garasi-garasi pabrikan besar berdiri megah, dikelilingi layar data raksasa, laptop terbuka, dan teknisi dengan seragam rapi seolah semua sudah terkendali bahkan sebelum roda menyentuh aspal. Tawa ringan terdengar di antara mereka, bukan tawa gugup, melainkan tawa orang-orang yang yakin hasil hari ini hanyalah formalitas belaka. Di balik kaca pitwall, kepala teknisi menunjuk grafik simulasi dengan penuh keyakinan. Angka-angka itu seakan menjadi kitab suci, lap time ideal, degradasi ban, dan margin aman yang sudah diprediksi hingga 3 desimal. Tak ada kejutan hari ini, ucapnya santai, sementara mekanik mengangguk, seolah dunia balap sudah sepenuhnya tunduk pada data. Nama-nama besar dibicarakan dengan nada hormat, hampir sakral. Mesin terbaru, aero hasil terowongan angin jutaan euro, dan paket elektronik tercanggih menjadi topik utama. Dalam obrolan itu, ada satu nama yang hanya lewat seperti angin, Veda, disebut sekilas tanpa penekanan, tanpa ancaman, tanpa rasa khawatir. Bagi pabrikan besar, Veda hanyalah angka kecil di daftar peserta. Seorang pembalap muda dengan tim yang tak masuk hitungan juara. Motor yang ia tunggangi bahkan tak masuk kategori patokan. Di mata mereka, hari ini adalah panggung pembuktian teknologi, bukan tempat lahirnya kejutan. Di sudut padok yang lebih sunyi, sebuah garasi sederhana berdiri tanpa hiruk-pikuk. Tak ada layar raksasa, tak ada kerumunan petinggi. Hanya suara klik alat, bau bensin, dan persiapan yang dilakukan dengan tenang. Di sanalah Veda duduk, helm di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi berlebihan. Ia mendengar semua, bisik kesombongan, tawa meremehkan, keyakinan palsu yang menggantung di udara. Namun Veda tidak bereaksi. Tak ada senyum, tak ada amarah. Hanya napas teratur dan tatapan yang menyimpan sesuatu yang belum dipahami siapapun di padok itu. Tanpa mereka sadari, pagi itu bukan awal dominasi pabrikan besar. Itu adalah awal dari hari di mana keyakinan berubah menjadi kesalahan, dan kesalahan itu akan dibayar mahal. Padok yang terlalu percaya diri sedang menunggu tamparan paling menyakitkan dalam sejarah mereka, dan mereka belum tahu, tamparan itu bernama Veda. Ketika sesi pertama hampir dimulai, deru mesin mulai memecah udara pagi yang masih dingin. Satu persatu motor pabrikan besar dinyalakan, suaranya berat, padat, dan penuh kepercayaan diri, seperti deklarasi kekuasaan. Kamera televisi berjejer di depan garasi mereka, merekam setiap detail mesin mahal yang diyakini akan mendominasi hari itu. Di tengah kemegahan itu, motor Veda keluar dari garasinya tanpa sorak, tanpa kamera yang mengiringi. Fairingnya bersih namun sederhana, tak ada stiker mencolok, tak ada komponen yang tampak revolusioner. Beberapa mekanik tim besar melirik sekilas, lalu kembali pada layar data mereka, seolah tak ada yang layak diperhatikan. Namun seorang mekanik veteran, yang rambutnya mulai memutih dan matanya sudah terlalu sering melihat keajaiban dan kegagalan, menahan pandangannya lebih lama. Ia tidak melihat motor itu, ia melihat cara Veda duduk di atasnya. Posisi tubuhnya terlalu tenang, terlalu siap, seakan ia tahu sesuatu yang tidak tertulis di grafik manapun. Lampu pit lane menyala hijau. Motor-motor meluncur keluar, meninggalkan jejak suara dan ambisi. Veda menyusul tanpa tergesa, gas dibuka halus, tak ada wheel spin agresif, tak ada pameran tenaga. Semua tampak normal, terlalu normal, hingga nyaris membosankan bagi mata yang terbiasa mencari sensasi. Lap pertama dilalui Veda tanpa drama. Timing screen belum berubah signifikan. Di garasi pabrikan besar, keyakinan kembali menguat. Lihat, tak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap seorang teknisi sambil menyesap kopi, matanya hanya sekilas menyentuh kolom nama. Veda. Tapi di balik helmnya, Veda mulai membaca sirkuit seperti buku yang sudah ia hafal. Setiap tikungan memberi pesan, setiap grip ban berbicara, setiap garis balap terasa lebih jelas. Ia tidak menyerang, ia mengamati, menunggu momen yang tepat untuk membuka rahasia yang ia simpan.
Mekanik veteran itu kembali menatap layar kecilnya, kali ini bukan pada waktu tercepat, melainkan pada sektor-sektor Veda. Angkanya belum mencolok, tapi konsistensinya membuat alisnya terangkat. Aneh, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Sementara pabrikan besar masih sibuk mengagumi kekuatan mereka sendiri, sesuatu sedang tumbuh di lintasan, perlahan, senyap, dan mematikan. Babak pengamatan telah selesai, dan tanpa disadari siapapun, Veda baru saja menyiapkan panggung untuk kejutan pertama. Lap-lap berikutnya berjalan sesuai skenario yang diyakini pabrikan besar. Motor unggulan mereka mencatat waktu cepat, menduduki papan atas timing screen seperti yang telah diprediksi sejak pagi. Senyum puas mulai kembali muncul, beberapa kepala teknisi bahkan sudah membahas setelan lanjutan, bukan karena panik, melainkan karena terlalu percaya diri. Nama Veda masih tertahan di barisan tengah. Tidak buruk, tapi juga tidak mengancam. Angkanya terlihat aman, cukup untuk sekadar eksis tanpa menarik perhatian. Di pitwall, kolom namanya hanya lewat sebagai latar belakang, bukan fokus utama. Masih seperti dugaan, ujar seorang insinyur sambil menunjuk layar. Tak ada lonjakan, ritmenya biasa. Kalimat itu disambut anggukan serempak, seolah satu suara sudah cukup untuk mengunci kesimpulan tentang Veda hari itu. Di lintasan, Veda tetap tenang. Ia tidak mengejar waktu tercepat, tidak memaksakan ban, dan tidak merespons provokasi lap time lawan. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi nyaris dingin, seakan ia sengaja menyembunyikan kecepatan yang sebenarnya. Ini bukan ketakutan, ini perhitungan. Beberapa kamera mulai kehilangan minat. Fokus kembali ke duel pabrikan besar yang saling kejar di papan atas. Narasi siaran pun mengikuti, dominasi teknologi, kekuatan mesin, dan paket lengkap yang tampak tak tersentuh. Namun di layar data yang jarang dilirik, grafik milik Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lonjakan ekstrim, tapi tidak ada kesalahan. Sektor demi sektor tercatat bersih, stabil, dan nyaris identik. Pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Mekanik veteran itu kembali mencondongkan badan ke monitor. Ia tidak tersenyum seperti yang lain. Matanya menyipit, memperhatikan detail kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Dia belum mulai, bisiknya pelan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya hari itu, keyakinan di padok terasa sedikit, sangat sedikit, retak. Tanpa aba-aba, tanpa perubahan cuaca, dan tanpa drama di lintasan, segalanya berubah hanya dalam satu putaran. Di tengah hiruk-pikuk papan waktu yang terus bergerak, satu angka tiba-tiba meloncat ke atas, bukan perlahan, tapi tegas. Nama Veda muncul, memotong urutan yang selama ini dikuasai pabrikan besar. Awalnya tak ada yang bereaksi. Banyak yang mengira itu sekadar kesalahan sistem, glitch timing yang sering terjadi di sesi awal. Namun detik demi detik berlalu, angka itu tak menghilang. Justru bertahan. Lebih buruk lagi bagi mereka, itu lebih cepat dari waktu referensi pabrikan terbesar. Satu persatu kepala terangkat. Tawa kecil berhenti. Cangkir kopi tertahan di udara. Di pitwall, suasana mendadak senyap, seolah semua suara ditelan oleh layar timing yang kini terasa terlalu terang untuk ditatap. Ulangi data sektor, perintah seorang kepala teknisi, nada suaranya tidak lagi santai. Monitor kedua dan ketiga dibuka. Grafik ditarik ulang, namun hasilnya sama, sektor hijau di hampir semua titik. Tidak ada slip besar, tidak ada keuntungan aneh. Itu lap yang bersih, terlalu bersih. Di lintasan, Veda tetap melaju seolah tak terjadi apa-apa. Bahasa tubuhnya tenang, tidak agresif, tidak merayakan. Seakan lap itu bukan pencapaian, melainkan bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Helmnya menunduk saat masuk tikungan, presisi, dingin, mematikan. Mekanik veteran itu berdiri dari kursinya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak ragu. Ini bukan kebetulan, ucapnya lirih. Tangannya menunjuk layar, bukan ke waktu tercepat, melainkan ke konsistensi garis balap Veda yang nyaris sempurna. Di garasi pabrikan besar, diskusi mulai berubah arah.
Bukan lagi soal dominasi, tapi soal penjelasan. Mereka mencari celah angin, ban, trafik, apapun yang bisa meredam keganjilan ini. Namun semakin mereka mencari alasan, semakin jelas satu hal, angka itu nyata. Satu lap saja sudah cukup untuk merusak ketenangan. Padok yang sejak pagi penuh keyakinan kini mulai dipenuhi pertanyaan. Dan mereka belum sadar, lap itu bukan puncak. Itu hanyalah pintu pertama yang dibuka Veda menuju kekacauan yang lebih besar. Setelah lap itu tercatat, padok tidak lagi sama. Suasana yang tadinya terkendali kini dipenuhi gerakan cepat dan wajah tegang. Di garasi pabrikan besar, mekanik berdiri lebih dekat ke monitor, seolah jarak beberapa langkah bisa mengubah makna angka yang terpampang di layar. Telemetri dibuka ulang, grafik throttle, sudut kemiringan, hingga tekanan ban ditarik berlapis-lapis. Beberapa mekanik saling bertukar pandang, berharap ada satu anomali kecil yang bisa dijadikan alasan. Namun tak satu pun parameter menunjukkan kejanggalan. Semua berada dalam batas normal, terlalu normal untuk sebuah lap secepat itu. Coba bandingkan dengan motor kita, ucap seorang teknisi muda, suaranya terdengar sedikit bergetar. Data ditumpuk, mesin mereka lebih bertenaga, aero lebih agresif, dan ban lebih segar. Namun waktu di lintasan berkata sebaliknya. Dan angka tak pernah berbohong. Di sudut ruangan, seorang mekanik senior menggeleng pelan. Bukan marah, bukan panik, melainkan bingung. Ia sudah puluhan tahun hidup dengan mesin, dan ia tahu satu hal, jika data tak bisa menjelaskan, maka masalahnya bukan pada mesin. Sementara itu, Veda kembali melintas. Bukan untuk memecahkan rekornya, tapi cukup cepat untuk mengingatkan bahwa lap sebelumnya bukan keberuntungan sesaat. Ritmenya stabil, nyaris identik. Seperti metronom yang berdetak di tengah kekacauan pikiran lawan. Di pit wall, bisik-bisik mulai berubah nada. Kalau dia ulangi lagi, kalimat itu tak pernah diselesaikan. Tak ada yang berani mengucapkan kelanjutannya. Karena semua tahu, jika itu terjadi, hari ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Mekanik veteran yang sejak awal curiga kini bersandar pada meja kerja. Tangannya terlipat, matanya tak lepas dari layar. Ia menghela napas panjang, lalu menggeleng lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena kalah cepat, melainkan karena ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka sedang dipermalukan secara teknis, dan ini baru permulaan. Biasanya, radio tim adalah nadi padok, penuh instruksi, koreksi, dan perintah cepat. Namun setelah lap Veda yang mengguncang itu, satu demi satu kanal komunikasi pabrikan besar justru terdiam. Tidak ada arahan agresif, tidak ada rencana serangan. Hanya dengung statis dan napas tertahan. Kepala teknisi berdiri kaku di pit wall, headset masih menempel di telinga, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Ia menatap layar timing dengan rahang mengeras, mencoba menyusun kalimat yang masuk akal. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak tahu harus menyuruh pembalapnya melakukan apa. Di lintasan, pembalap pabrikan besar mulai kebingungan. Mereka mendorong lebih keras, mengambil risiko lebih besar, tapi hasilnya tidak sebanding. Ban mulai aus, garis balap melebar, dan waktu justru menjauh dari angka yang dicetak. Veda, radio mereka memanggil, tak ada jawaban yang berarti. Sementara itu, Veda melaju dalam kesunyian yang kontras. Tak ada instruksi panik di telinganya, tak ada tekanan berlebihan. Hanya suara mesin dan instingnya sendiri. Setiap tikungan dilewati dengan keyakinan penuh, seolah ia tahu bahwa kegaduhan justru sedang terjadi di tempat lain. Di garasi pabrikan besar, beberapa mekanik saling menatap tanpa bicara. Biasanya mereka sibuk berteriak angka, kini mereka hanya menunjuk layar. Bahasa tubuh menggantikan kata-kata, dan bahasa itu berbunyi jelas, ada sesuatu yang lepas dari kendali. Seorang insinyur mencoba memecah keheningan dengan saran setelan kecil. Namun suaranya terdengar hampa, seperti usulan yang tak benar-benar diyakini. Semua tahu, masalahnya bukan pada klik setelan, melainkan pada fakta bahwa mereka tidak lagi memimpin narasi hari ini.
Radio yang sunyi menjadi simbol kekalahan pertama. Bukan di hasil akhir, bukan di podium, melainkan di kepastian. Pabrikan besar yang biasanya mengendalikan segalanya kini kehilangan suara. Dan di tengah keheningan itu, langkah Veda justru terdengar semakin jelas, mendekat dan tak terhindarkan. Ketika semua mengira lap kejutan itu adalah batas maksimum yang bisa ia capai, Veda justru melakukan hal yang paling ditakuti lawan, ia tidak melambat. Di lintasan, ritmenya tetap rapi, presisi, dan tanpa tanda kelelahan. Seolah tekanan yang mencekik padok tidak pernah sampai ke balik helmnya. Timing screen kembali berkedip. Satu sektor hijau muncul, lalu sektor berikutnya. Belum rekor penuh, tapi cukup untuk mengirim pesan yang kejam, Veda masih punya ruang. Dan ruang itu sedang ia gunakan sedikit demi sedikit, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kontrol penuh. Di garasi pabrikan besar, napas mulai terasa berat. Dia ulangi lagi, gumam seorang mekanik, kalimatnya terhenti saat angka baru muncul. Waktu Veda tidak hanya konsisten, ia lebih cepat dari lap anomali sebelumnya di beberapa sektor. Itu bukan keberuntungan, itu eskalasi. Kepala teknisi mengusap wajahnya, matanya tak lepas dari layar. Strategi yang disiapkan berbulan-bulan terasa rapuh dalam hitungan menit. Setiap rencana balasan kini tampak seperti reaksi terlambat terhadap sesuatu yang tak mereka pahami sejak awal. Pembalap pabrikan besar mencoba menjawab di lintasan. Mereka memaksa motor, mengerem lebih dalam, membuka gas lebih cepat. Tapi usaha itu justru membuka celah kesalahan, ban terkikis, garis balap berantakan, dan waktu yang diharapkan tak kunjung datang. Berbeda dengan mereka, Veda terlihat seolah sedang berjalan di jalurnya sendiri. Setiap tikungan dilalui tanpa drama, tanpa koreksi kasar. Ia tidak terlihat sedang mengejar siapapun. Justru sebaliknya, seolah lintasanlah yang mengikuti ritmenya. Saat ia melintas pit wall sekali lagi, beberapa mekanik pabrikan besar hanya bisa menatap kosong. Tak ada umpatan, tak ada teriakan. Hanya tatapan orang-orang yang mulai sadar bahwa ini bukan lagi soal siapa tercepat hari ini. Ini tentang siapa yang sedang dihancurkan keyakinannya, lap demi lap. Baik, kita lanjut ke pengembangan. Ruang teknis yang biasanya penuh keyakinan kini berubah menjadi ruang interogasi tanpa tersangka. Kepala teknisi berdiri di depan layar besar, dikelilingi grafik, angka, dan simulasi yang tak lagi saling terhubung. Semua data ada, semua variabel terbaca, namun tak satu pun memberi jawaban. Ini tidak masuk logika, ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Mesin mereka lebih bertenaga di lintasan lurus. Aero lebih stabil di kecepatan tinggi. Bahkan degradasi ban tercatat lebih baik. Namun satu nama terus menghantui setiap perhitungan, Veda. Ia meminta perbandingan ulang, kali ini lebih dalam. Sudut masuk tikungan, kecepatan minimum, titik buka gas. Saat grafik Veda muncul berdampingan, ruangan itu mendadak sunyi. Garis-garisnya bersih, efisien, dan kejam, tanpa gerakan sia-sia. Bukan ekstrim, tapi sempurna. Seorang insinyur mencoba menyimpulkan bahwa Veda mungkin mengambil risiko lebih besar. Namun data segera membantahnya. Tidak ada lonjakan liar, tidak ada pengereman nekat. Yang ada hanyalah presisi yang konsisten, seperti pembalap yang menari tepat di batas tanpa pernah melewatinya. Kepala teknisi menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat menunjuk layar. Kalau ini benar, katanya tertahan, maka kita bukan kalah mesin, kita kalah pemahaman. Kalimat itu jatuh berat, seperti vonis di ruang sidang. Di luar, Veda kembali mencatat lap solid. Bukan yang tercepat, tapi cukup untuk menegaskan bahwa kendali ada di tangannya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang memeras segalanya. Ia terlihat seperti seseorang yang masih menyimpan lebih banyak. Wajah-wajah di garasi pabrikan besar berubah. Bukan lagi marah, bukan lagi bingung, melainkan terluka. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun terasa digerogoti oleh satu pembalap yang tak seharusnya berada di posisi ini. Dan di tengah kebuntuan itu,
kepala teknisi akhirnya menurunkan pandangannya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak mencari solusi. Ia hanya menatap lantai, menyadari kenyataan pahit. Hari ini, Veda sedang mengajari mereka tentang balap dengan cara yang paling memalukan. Di garasi pabrikan besar, tak ada lagi diskusi panjang. Yang terdengar hanya bunyi klik mouse, gesekan sepatu di lantai, dan helaan napas berat yang tak berusaha disamarkan. Mekanik-mekanik yang biasanya bergerak cepat kini bekerja dengan gerakan lambat, seolah setiap langkah membutuhkan energi lebih. Beberapa dari mereka berdiri tepat di depan monitor timing, tangan bersedekap, kepala sedikit miring. Mereka tidak sedang mencari data baru, mereka sedang mencoba menerima kenyataan. Nama Veda masih bertengger di posisi yang menyakitkan, dikelilingi warna hijau yang tak seharusnya ada di sana. Seorang mekanik muda mengusap wajahnya berulang kali, matanya terpaku pada sektor terakhir. Dia masuk tikungan itu lebih pelan, gumamnya bingung, tapi keluar lebih cepat. Tak ada yang menimpali, karena semua melihat hal yang sama, dan tak ada yang bisa menjelaskannya. Mekanik senior yang sejak pagi menggeleng kini melakukannya lagi, lebih pelan, lebih dalam. Itu bukan gestur frustrasi, melainkan pengakuan diam-diam. Ia tahu kapan mesin kalah, dan ia tahu kapan manusia di atas motor melakukan sesuatu yang tak bisa dilawan teknologi. Di lintasan, Veda melintas sekali lagi. Kali ini kameramen tak lagi mengabaikannya. Lensa mengikuti setiap gerakannya, setiap sudut kemiringan, setiap transisi halus yang tampak hampir tidak manusiawi. Namun di balik keindahan itu, ada rasa sakit yang dirasakan jelas dari pitwall lawan. Tak ada sorakan, tak ada reaksi berlebihan dari tim Veda. Justru kontras itulah yang menyiksa. Kemenangan yang datang tanpa pamer terasa jauh lebih menghina daripada selebrasi besar. Seolah Veda berkata, ini bukan usaha maksimal. Ini hanya caraku berkendara. Saat sesi mendekati akhir, beberapa mekanik pabrikan besar menunduk. Bukan karena hasil akhir, melainkan karena cara mereka dikalahkan. Hari ini, ekspresi mereka telah mengatakan segalanya. Tanpa satu kata pun terucap, mereka mengakui satu hal yang paling sulit diterima, mereka sedang dipermalukan oleh sesuatu yang tak bisa mereka perbaiki dengan alat apapun. Ketika Veda memasuki lap terakhir sesi, sorot mata seluruh tim pabrikan besar telah berubah. Bukan lagi fokus pada mesin atau strategi, tetapi pada satu kenyataan pahit, mereka sedang dipermalukan oleh seorang pembalap muda dengan motor yang biasa saja. Percaya diri yang tadi pagi menggelegar kini menjadi kecemasan yang hampir nyata. Bos tim datang ke pitwall, wajahnya tegang, alisnya berkerut. Ia menatap layar timing tanpa bicara, seperti mencari jawaban yang tidak ada. Para insinyur dan mekanik berdiri di sekelilingnya, menyadari bahwa hierarki yang mereka bangun bertahun-tahun mulai goyah hanya dalam hitungan lap. Di ruang konferensi darurat yang dipanggil hanya beberapa menit, diskusi berubah menjadi debat yang penuh ketegangan. Apa yang salah dengan data kita? Tanya seorang insinyur, suaranya nyaris bergetar. Kita telah mengikuti semua prosedur, semua simulasi, semua upgrade, tidak mungkin kita kalah begitu saja. Namun semua yang hadir tahu, yang kalah bukan sekadar performa motor, tapi persepsi dominasi mereka. Media dan kamera mulai menyorot ke padok pabrikan besar. Sorot itu bukan hanya merekam angka, tetapi ekspresi tegang, tangan gemetar, dan bisik-bisik yang sulit dikontrol. Nama pabrikan yang biasanya disegani kini tampak rentan, dikuasai oleh momen dan pembalap yang tak mereka duga. Di lintasan, Veda melaju dengan tenang. Ia tidak peduli dengan sorotan, dengan reputasi, atau dengan strategi yang dibuat tim lain. Yang ia lakukan hanyalah menjalankan setiap tikungan dengan presisi, setiap garis balap dengan konsistensi. Dan itu cukup untuk menumbangkan keyakinan yang seharusnya tak tergoyahkan. Para mekanik dan teknisi pabrikan besar mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah mereka salah merancang motor? Apakah strategi mereka yang keliru?
Atau apakah mereka terlalu cepat percaya bahwa dominasi mereka tak akan pernah terancam? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan kepanikan yang tak terlihat dari luar. Ketika Veda melewati garis finish, sesi berakhir dengan sorak minim dari timnya sendiri karena kemenangan itu hampir terasa terlalu mudah. Namun bagi lawan, kegagalan hari ini bukan sekadar kalah cepat, tapi kehancuran psikologis. Reputasi pabrikan besar kini mulai dipertanyakan, dan dunia balap menyadari satu hal yang tidak bisa dihapus begitu saja, nama besar sekalipun bisa dipermalukan oleh satu pembalap yang mengendalikan momen dengan sempurna. Di garasi yang kini penuh ketegangan, pabrikan besar mencoba menenangkan diri. Kepala teknisi mengulang data berulang kali, mekanik memeriksa ban, suspensi, dan elektronik. Semua berharap menemukan alasan yang masuk akal. Tapi setiap kali mereka menemukan penjelasan, lap berikutnya Veda membuktikan itu salah. Sementara itu, Veda kembali memasuki lintasan. Ia tidak menoleh ke pit, tidak memeriksa posisi lawan, tidak merespons tekanan eksternal. Setiap gerakan tetap halus, setiap transisi tikungan tetap presisi. Ia tahu bahwa hari ini bukan tentang siapa yang panik, tapi siapa yang tetap terkendali. Para pembalap pabrikan besar mencoba melawan dengan agresi. Mereka menekan gas lebih awal, mengerem lebih telat, mengambil risiko ekstrim. Namun setiap kali mereka melakukannya, kesalahan kecil muncul, ban selip, garis balap melebar, waktu pun gagal dikejar. Veda, sebaliknya, tetap di jalurnya, seperti metronom hidup yang menghitung kekalahan mereka. Di pit wall, kepala teknisi menunduk lagi, kali ini lebih lama. Ia sadar bahwa perhitungan terbaik, upgrade terbaik, bahkan pengalaman bertahun-tahun tidak akan cukup. Semua yang selama ini dianggap pasti kini tak berguna di hadapan ritme Veda yang sempurna. Mekanik veteran yang sejak pagi mengamati setiap lap hanya bisa menghela napas panjang. Ia menatap garis balap di monitor, lalu menatap helm Veda yang menunduk dengan tenang. Ada sesuatu di sana, ketenangan yang bukan sekadar disiplin, tapi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Di tribun media, komentator mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar sesi biasa. Sorotan kamera menyorot wajah Veda yang tak menunjukkan kesombongan, tidak ada selebrasi, hanya fokus. Narasi perlombaan mulai berubah. Ini bukan lagi tentang teknologi pabrikan, tapi tentang penguasaan pembalap terhadap lintasan dan momen. Ketika sesi mendekati akhir, kesadaran itu meresap ke setiap sudut padok pabrikan besar. Hari ini, mereka kalah bukan karena motor, bukan karena strategi, tapi karena satu hal yang tak bisa mereka buat, kontrol penuh atas momen yang ada di tangan Veda. Dan disitulah rasa malu yang paling menyakitkan bermula, lebih dalam daripada angka di papan waktu manapun. Ketika Veda memasuki putaran kedua sesi sore, timing screen kembali memunculkan kejutan yang lebih kejam. Sektor demi sektor menunjukkan kecepatan yang tak biasa, tidak ekstrim, tapi lebih konsisten daripada rekor sirkuit yang selama ini dianggap tak tersentuh. Angka-angka itu seperti tamparan langsung bagi semua yang menatapnya. Di garasi pabrikan besar, kepala teknisi menutup mata sejenak. Ia sudah memeriksa setiap data, setiap variabel, dan kini semua itu tidak lagi menjelaskan apapun. Mesin terbaik, ban terbaik, strategi sempurna, semua kalah dari ritme pembalap yang tampak sederhana tapi mematikan. Mekanik veteran yang dari pagi gelisah kini terdiam penuh hormat. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Veda tidak hanya cepat, ia mengontrol setiap tikungan, setiap percepatan, dan setiap pengereman dengan presisi yang hampir tak manusiawi. Dan itu membuat pabrikan besar, yang selama ini mengatur segalanya, terlihat seperti amatir. Di lintasan, Veda melaju tanpa ekspresi. Tidak ada selebrasi, tidak ada agresi berlebihan. Ia hanya tetap berada di jalurnya sendiri, seolah menulis hukum baru bagi balap hari itu. Sorot matanya menatap garis lurus, bukan lawan, bukan timer. Lawan-lawan yang panik hanya bisa menatap dan menebak apakah mereka bisa mengejar atau tidak.
Para pembalap pabrikan besar mulai kehilangan ritme. Tekanan mental mulai memengaruhi tangan mereka di gas dan rem. Setiap tikungan kecil menjadi risiko, setiap garis balap menjadi pertanyaan. Mereka bukan hanya kalah waktu, tapi kalah dalam mengendalikan situasi yang seharusnya bisa mereka kuasai. Di pit wall, komentar mulai terdengar, bukan suara strategi, tapi suara terkejut. Ini mustahil, dia tidak seharusnya secepat ini, dan apakah ini manusiawi? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang memuaskan. Bahkan kamera media mulai menyorot wajah-wajah terkejut di garasi pabrikan besar, bukan hanya motor Veda. Ketika sesi berakhir, lap terakhir Veda tidak hanya menembus angka rekor. Itu juga menamparkan keyakinan semua orang di paddock. Nama pabrikan besar tidak hanya tertinggal di papan waktu, reputasi mereka mulai digoyang. Dan satu hal jelas bagi semua yang menatap, hari ini, kemenangan bukan milik mesin, bukan milik strategi, tapi milik Veda. Ketika Veda melintas pit wall untuk lap terakhir, kamera televisi tidak lagi fokus pada motor-motor besar yang biasanya menjadi bintang. Lensa menyorot wajah-wajah terdiam di garasi pabrikan besar, mekanik, insinyur, hingga kepala teknisi, yang menatap layar dengan ekspresi campuran antara bingung, takut, dan malu. Beberapa mekanik hanya menempelkan tangan ke wajah, menutupi mulut yang setengah terbuka. Beberapa yang lain berdiri diam, bersedekap, mencoba menenangkan diri tapi gagal. Kamera menangkap semua gerak-gerik itu, seolah dunia sedang menyaksikan kekalahan mental yang memalukan secara real time. Di pit wall, kepala teknisi menghela napas panjang, menunduk, lalu menatap grafik sektor demi sektor. Angka-angka itu bersih, konsisten, dan tidak ada celah. Semua upgrade dan strategi mahal yang mereka banggakan tampak sia-sia. Bahkan telemetri terbaik pun tidak bisa menjelaskan fenomena Veda. Veda sendiri tetap melaju dengan tenang, fokus pada lintasan. Helm menunduk, tubuh stabil, tak ada selebrasi berlebihan. Kontrasnya dengan kekacauan di garasi lawan membuat segalanya semakin menyakitkan. Keheningan Veda adalah hukuman psikologis bagi pabrikan besar, lebih pedih daripada teriakan atau ejekan. Para komentator mulai memperhatikan hal yang sama. Sorotan kamera diarahkan ke pit wall lawan, bukan ke motor Veda. Narasi siaran perlahan berubah, ini bukan sekadar balapan. Ini adalah cerita tentang bagaimana dominasi bisa dihancurkan oleh satu pembalap yang mengendalikan momen. Beberapa insinyur mencoba menutupi wajahnya atau menatap catatan lain, tapi pandangan mereka selalu kembali ke layar timing. Setiap lap yang bersih dan konsisten dari Veda adalah pengingat pahit bahwa hari ini mereka bukan yang tercepat, bukan yang paling unggul, hanya saksi dari kehebatan yang tidak mereka pahami. Ketika Veda masuk pit untuk terakhir kalinya, kesunyian masih menyelimuti garasi lawan. Tidak ada kata-kata, tidak ada teriakan. Hanya tatapan yang mengatakan semua, reputasi, kepercayaan diri, dan dominasi pabrikan besar telah terguncang, dan mereka tidak tahu kapan atau bagaimana bisa memulihkannya. Veda menurunkan kecepatan perlahan saat memasuki pit terakhir. Helmnya tetap menunduk, tubuhnya stabil, dan setiap gerakan terasa terkendali sempurna. Tidak ada lonceng kemenangan, tidak ada tepukan di bahu, tidak ada sorakan. Diamnya menjadi pernyataan yang lebih keras daripada kata-kata manapun. Di garasi lawan, para mekanik yang sejak pagi penuh kegelisahan menatap pemandangan itu dengan campuran kekaguman dan frustrasi. Mereka tidak bisa percaya, satu pembalap muda, motor sederhana, dan konsistensi yang tak tergoyahkan, mampu menundukkan seluruh sistem yang mereka banggakan. Kepala teknisi hanya bisa menutup mata sejenak, menahan rasa malu yang membuncah. Semua angka yang mereka hitung, semua strategi yang mereka susun, semua tenaga dan teknologi yang mereka percayai, semua tidak ada artinya di hadapan ketenangan yang sempurna. Veda melepas helmnya perlahan, menatap ke arah garasi lawan. Tidak ada senyum, tidak ada gertakan, hanya tatapan tenang yang seakan berkata, aku tidak butuh drama. Aku hanya melakukan pekerjaanku.
Tatapan itu menusuk lebih dalam daripada kata ejekan apapun yang bisa mereka lontarkan. Mekanik veteran yang sejak pagi mengamati setiap lap hanya bisa menggeleng pelan. Ia tahu satu hal, diam Veda lebih menyakitkan daripada selebrasi paling heboh sekalipun. Hari ini bukan hanya soal catatan waktu, tapi soal penguasaan momen dan mental lawan yang luluh di hadapannya. Media dan kamera merekam setiap detik itu. Sorotan tidak lagi pada motor atau rekor, tapi pada atmosfer hening yang memaksa semua orang menyadari, kemenangan bukan soal suara bising, tapi tentang kontrol yang tak tergoyahkan. Dan di tengah hening itu, satu hal jelas bagi semua yang hadir, Veda telah menyampaikan pesan yang paling mematikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lawan dan pabrikan besar hanya bisa menatap, merasakan kehancuran reputasi mereka, dan menunggu bagaimana dunia akan menceritakan momen ini. Sesi resmi berakhir, namun keheningan di padok pabrikan besar masih bertahan. Tidak ada seruan, tidak ada frustrasi keras, hanya tatapan kosong dan gelengan kepala yang berulang. Mereka baru saja menyaksikan satu pembalap muda menaklukkan sistem yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Di garasi Veda, suasana lebih sederhana. Mekanik menepuk bahu satu sama lain, bukan karena selebrasi berlebihan, tetapi karena kesadaran bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Catatan waktu mungkin hanya angka, namun hari ini, angka itu adalah simbol dari perubahan yang tak bisa dipungkiri. Di pitwall lawan, kepala teknisi menunduk dalam diam. Beberapa staf mencoba berbicara, namun kata-kata terasa sia-sia. Dominasi yang mereka bangun dengan teknologi, pengalaman, dan strategi kini hancur dalam satu hari, dan yang menghancurkannya hanyalah ketenangan dan konsistensi seorang pembalap. Di tribun media, komentator memutar kembali rekaman lap Veda, menyoroti setiap gerakan halus, setiap transisi yang nyaris sempurna. Dunia balap mulai berspekulasi, apakah ini tanda era baru, ataukah hanya ledakan tunggal dari bakat luar biasa. Semua setuju satu hal, nama Veda kini tidak bisa lagi diabaikan. Para rival yang selama ini menatap rendah pembalap muda itu kini terdiam. Mereka tahu, ini bukan sekadar kalah dalam satu sesi atau satu sirkuit. Ini adalah peringatan keras bahwa hierarki padok bisa berubah dalam hitungan lap, dan reputasi besar pun bisa dipermalukan dengan cara yang paling elegan sekaligus mematikan. Veda sendiri berdiri di garasi, helm digenggam di tangan, tubuh tetap tenang. Ia tidak perlu merayakan. Ia tahu apa yang sudah ia lakukan, memimpin, mendikte ritme, dan menamparkan ego yang selama ini terlalu percaya diri. Sederhana, tapi menyakitkan bagi lawan. Hari itu akan selalu diingat. Bukan karena motor tercepat, bukan karena upgrade paling mahal, tapi karena satu pembalap yang menguasai momen dengan sempurna. Pabrikan besar dipermalukan, rival tercengang, dan dunia balap menyaksikan kelahiran legenda baru. Nama Veda kini abadi, bukan hanya di papan waktu, tapi di ingatan semua yang hadir di padok itu.